kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan konsep ya, terkait dengan aspek-aspek daripada verbal dan non-verbal dalam retorika dakwah. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih pengertian retorika ya. Kemudian bagaimana sih pandangan pemateri terkait dengan dakwah itu sendiri. Jadi saya ingin membahas terkait dengan retorika itu sendiri, bahwa retorika adalah sebuah ilmu yang memang berkaitan dengan pidato. Tapi di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa retorika tidak terbatas dengan hanya terdapat dalam ilmu pidato saja. Akan tetapi ilmu retorika ini kan lebih luas. Arti bagaimana mengolah bahasa, kemudian bagaimana mengelola, bagaimana memahami tanda-tanda, simbol-simbol, dan sampai penyusunan naskah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat daripada beberapa definisi daripada para ahli terkait dengan bagaimana mereka mempersoalkan, bagaimana memahami retorika itu sendiri, bahwa kita lihat dari Socrates ya, mengemukakan bahwa retorika mempersoalkan tentang bagaimana mencari kebenaran dengan dialog yang merupakan jalan bagi seorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan sempurna. Artinya retorika bagaimana kita mengkomunikasikan terkait ketika kita ingin mengetahui, ingin lebih mengetahui tentang suatu, maka tentu kita harus berdialog. Tentu kita harus melaksanakan semacam diskusi ataupun storytelling ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait dengan dakwah. Kalau kita lihat dari segi bahasa, bahwa dakwah itu ada berasal dari kata da'a yad'u ya, yang masdarnya dakwatan, yang berarti seruan, terus kemudian panggilan, bahkan juga ajakan ya. Ajakan di sini dalam tanda kutip itu untuk suatu hal yang positif. Sebagaimana bahwa diungkapkan oleh salah satu ilmuwan ya, salah satu ahli yang memang mendefinisikan dakwah itu adalah suatu hal ya, untuk merubah dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Nah, lantas kemudian memperjuangkan yang ma'ruf atas yang mungkar. Nah, kemudian memenangkan yang hak atas yang batil, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan aspek verbal dan non verbal ya, tentu ini adalah pembahasan yang panjang lebar. Karena kalau kita berbicara terkait dengan aspek non verbal ya, tentu kebalikan daripada aspek verbal itu, kebalikan daripada verbal itu sendiri. Artinya kalau non verbal ya, bagaimana ungkapan ya seorang ahli dalam mendefinisikan seorang ilmuwan Aditya Warman ya, sebagai salah satu ilmuwan di Indonesia yang memberikan gagasan mengenai komunikasi nonverbal, yang menurut beliau adalah komunikasi ya. Nonverbal merupakan suatu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Dengan kata lain, terdapat bentuk pesan lain yang disampaikan kepada komunikan oleh komunikator, dan hal tersebut bukanlah kata-kata dalam komunikasi langsung. Ketika bertatap muka misalnya, maka ucapan atau suara memang dikatakan sebagai komunikasi verbal. Akan tetapi di situ sementara pandangan ya, pandangan wajah, fokus mata, mimik wajah dan lain sebagainya merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Seperti itu teman-teman sekalian. Simpelnya seperti ini, bahwa komunikasi nonverbal ini adalah selain daripada ucapan dan juga tulisan, itu yang disebut dengan nonverbal teman-teman sekalian. Artinya kebalikan daripada komunikasi verbal, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara komunikasi verbal, yaitu komunikasi verbal kan sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ya, atau biasa disebut tertulis itu written, atau lisan ya, atau lisan. Artinya ketika kita berbicara dengan cara verbal, kalau kita ambil contoh saja, cara verbal itu artinya kita berdialog, bercakap-cakap sehari-hari, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara aspek verbal ya, dapat dipahami dari kata-kata atau bahasa lisan ya. Aspek non verbalnya ya, artinya terlihat daripada bagaimana mereka
ekspresi wajah mereka, kemudian gestur, kemudian postur tubuh, linguistik dan lain sebagainya. Ini sini yang kita akan paparkan satu-satu terkait bagaimana aspek nonverbal. Pertama, ekspresi wajah. Ini adalah salah satu ya jenis komunikasi nonverbal yang memiliki peran besar di dalam aspek-aspek nonverbal ini. Ini yang paling universal ya. Hal ini karena rata-rata orang menunjukkan ekspresi wajah yang sama untuk emosi tertentu. Misalnya, rata-rata orang akan cemberut ketika sedang sedih dan tersenyum berseri-seri saat sedang jatuh cinta. Artinya di sini tidak kita bahasakan dengan misalnya secara lisan. Artinya di sini kita bahasakan dengan ekspresi wajah. Artinya di sini ada unsur aspek non-verbalnya, bukan verbal, teman-teman sekalian. Kemudian gestur atau gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Nah, ini sangat mudah sekali kita temui teman-teman sekalian. Sebagaimana misalnya contoh sederhananya saja, misalnya ada orang yang tuli, kemudian ada orang yang buta, kemudian ada orang yang bisu, kemudian orang yang tuli. Tentu saja kita tidak bisa mengkomunikasikan atau mendialogkan ketika orang tersebut kita lawan bicara kita tuli, maka tidak kita bisa berdialog secara komunikasi sebagaimana orang normal pada umumnya, teman-teman. Tentu kita menggunakan bahasa isyarat atau simbol-simbol, teman-teman sekalian. Misalnya, ketika kita mengiyakan, maka tentu kita akan memberikan semacam anggukan ya. Kalau begitu juga sebaliknya, kalau tidak maka mungkin kita akan menggelengkan kepala seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian paralinguistik ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara komunikasi verbal. Aspek ini meliputi nada bicara, kemudian volume suara, dan ketiga nada yang digunakan pada suatu pembicaraan. Artinya kalau kita lihat, tentu ada perbandingan orang yang marah dengan orang yang tidak marah. Di sana terkait dengan orang yang marah mungkin akan mengeluarkan suara yang relatif kasar, relatif tinggi. Artinya terlihat seperti orang yang kebablasan seperti itu. Kemudian tatapan mata juga memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Cara seorang melihat, menatap dan berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya. Misalnya ketika Anda bertemu seorang yang Anda sukai atau hormati, biasa kecepatannya berkedip akan meningkat dan pupil mata membesar. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian kita berbicara kepada objek ya. Selanjutnya objek yang digunakan atau yang dikenakan atau digunakan oleh seorang juga merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Dari objek ini Anda bisa mendapatkan banyak informasi tentang identitas seseorang. Contohnya, jika Anda melihat seseorang memakai jas dokter, Anda bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang dokter tanpa perlu berbicara ataupun bercakap-cakap dengannya. Artinya objek ini suatu hal aspek nonverbalnya secara jelas kita lihat tanpa kita harus berdialog, kemudian tanpa harus kita mengkomunikasikan terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Kemudian kita berbicara kepada aspek nonverbal daripada retorika dakwah ini, teman-teman sekalian. Ya. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan kata-kata, baik yang menyatakan perasaan atau pikiran secara langsung ataupun tidak kepada orang lain. Di sini dapat kita pahami ada beberapa aspek ya, ada aspek verbal yaitu sebagai berikut. Mungkin saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama yaitu vocabulary, perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Ya, karena itu maka penting dalam hal perbendaharaan kata-kata tentunya bagaimana kita menggunakan bahasa yang tepat terhadap misalnya orang yang awam, ya pemahamannya masih awam, yang kemudian perlu kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus, kemudian bahasa-bahasa yang ringan seperti itu. Kemudian racing ya atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif tentunya dan bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, teman-teman sekalian. Nah,
Artinya kita mampu untuk mengontrol bagaimana kita kecepatan bicara kita terhadap misalnya tentunya seperti tadi ya, orang yang awam tentunya akan sulit memahami bahasa kita ketika kita melakukan komunikasi dengan cara cepat ataupun dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Ya. Kemudian intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Nah, intonasi juga sangat berpengaruh sebagaimana yang dijelaskan di sini, arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Kemudian humor ya. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Di sini maksudnya bagaimana kita membuat semacam lelucon atau guyon di dalam kita bercakap-cakap atau kita mendiskusikan hal sesuatu tanpa harus mengeluarkan daripada objek yang kita sampaikan tersebut, teman-teman sekalian. Kemudian singkat dan jelas ya. Singkat dan jelas di sini maksudnya artinya kita bagaimana kita harus mengemas materi yang kita sampaikan kemudian supaya tidak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu berbelot-belot ya terkait dengan apa yang kita sampaikan, teman-teman sekalian. Kemudian kita berbicara dengan timing, waktu yang tepat. Artinya timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan, teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu yang mungkin sekiranya barangkali yang dapat saya sampaikan waktu mungkin dan mungkin waktu yang lain bisa kita sharing-sharing terkait dengan aspek verbal dan non-verbal yang memang dalam retorika dakwah itu ya. Mungkin sekian ya, apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan dan tingkah laku daripada saya mungkin itu datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kemudian apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya, nun wal qalami wa masturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.